Pagi, Prof. Pagi-pagi juga. Ada hal yang menarik nih dari Roberto Unger yang saya baca. Mm-mm. Jadi Unger ini menyoroti pentingnya perubahan sosial dan politik akan kebutuhan dan eksperimen sosial yang berani untuk mencapai sebuah perubahan besar katanya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa apa yang dikatakan Unger bahwa hukum bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dapat diubah untuk mencapai keadilan. Nah, perkataan statis untuk keadilan ini ternyata itu berbeda dengan negara kita. Memang ada peraturan hukum yang diubah, tapi bukan untuk keadilan, melainkan untuk kesejahteraan pribadi, ya kan? Yang kita lihat apa yang terjadi di MK, ya kan? Itu yang terjadi. Nah, sebenarnya saya ingin tahu lebih lanjut. Unger itu posisinya di mana dalam konteks filsafat hukum? Ya, posisi Unger itu sebenarnya jelas sekali, ya. Tadi sudah kita singgung sebelumnya, sebenarnya Unger itu sebenarnya salah seorang tokoh yang paling terkemuka di antara ilmuwan yang mencoba untuk melakukan perubahan pada positivisme hukum. Pada positivisme hukum itu sebenarnya awalnya juga para ahli-ahli ilmu pengetahuan alam, ahli fisika, mereka menganggap sepertinya teori-teori itu akan bisa tetap, tidak ada mengalami perubahan, ya. Padahal sebenarnya semakin disadari bahwa ilmu pengetahuan alam itu sendiri pun akan berubah. Jadi dulu ingat pada masa misalnya Yunani mereka mengatakan teori atom, kemudian teori atom itu akhirnya juga justru berubah misalnya melalui misalnya Newton, kemudian berubah menjadi Einstein, kemudian juga berubah untuk ke depan. Jadi tidak ada yang stabil dan kemudian prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Roberto Unger itu sebenarnya seperti kita singgung sebelumnya, itu sangat terpengaruh oleh critical theory. Dan critical theory itu sebenarnya pengaruh yang dipengaruhi sekali oleh aliran filsafat yang kita sebut tadi dengan teori kritis, ya, masa Frankfurt. Tapi sebenarnya bukan hanya masa Frankfurt saja, karena ada misalnya Hegel sebelumnya, kemudian ada Marx, ya. Tapi mereka sebenarnya sebagian besar itu sudah melakukan kritik terhadap pemikiran Marx, ya. Karena mereka oleh pemikir pendukung Marx yang tradisional itu sering sekali dikatakan bahwa itu mereka neo-Marxis dikatakan, ya, dan itu dianggap sebenarnya sudah melakukan kritik. Hampir sebagian besar teori Marx tradisional itu sebenarnya sudah mereka tolak. Nah, sekarang begini. Tadi kita katakan bahwa critical legal theory itu sebenarnya dipengaruhi oleh masa Frankfurt. Dan inti utama dalam pemikiran masa Frankfurt itu adalah, ya, ilmu pengetahuan itu tidak objektif. Ilmu pengetahuan itu mereka mengatakan tidak objektif karena ilmu pengetahuan itu selalu ada yang mendasarinya, yang lebih jelas mereka kemukakan. Ilmu pengetahuan itu sebenarnya tidak bebas nilai, ya. Kemudian umumnya tidak disadari, ada kepentingan yang sebenarnya seperti tidak disadari dan tersembunyi di dalam pandangan-pandangan positivisme hukum itu. Tidak bisa jelaskan itu sebenarnya tentang apa yang tidak mereka sadari dan tersembunyi itu. Yang disadari, yang tidak disadari dan tersembunyi itu misalnya, ya, nilai-nilai yang mereka katakan mereka bebas nilai, tapi ada di situ nilai-nilai yang menentukan sesuatu itu objektif. Mereka mengatakan yang objektif yang dapat diamati gitu. Di luar itu, padahal di dalam dunia ilmu pengetahuan kan ada perkembangan yang sekarang misalnya tidak jelas, nanti misalnya bisa kita amati. Kemudian misalnya mereka mengatakan sebenarnya ada kepentingan. Jadi kita secara sederhana bisa untuk membuktikan itu. Misalnya kita sendiri, ya. Begitu kita misalnya atau seseorang misalnya kuliah, ya, dia sampai kuliah S2, S3 dengan susah payah, itu pasti ada kepentingannya. Jadi oleh memikir critical theory mereka mengatakan tidak mungkin ilmu pengetahuan ini tanpa atau terbebas dari kepentingan dan nilai-nilai. Dan mereka mengatakan bahwa di dalam ilmu pengetahuan itu juga ada kepentingan untuk, ya, kalau positivisme ilmiah itu dikatakan Jürgen Habermas, itu yang dia sebut sebagai kepentingan untuk bisa ilmu pengetahuan itu menguasai alam. Ingat misalnya dikatakan oleh Francis Bacon, knowledge is power. Ilmu pengetahuan adalah kekuatan. Ilmu pengetahuan adalah upaya untuk menguasai alam. Nah, pandangan-pandangan yang ini sebenarnya di dalam positivisme ilmiah itu mereka katakan ilmu pengetahuan itu sebenarnya dipengaruhi oleh kepentingan. Kemudian ilmu pengetahuan itu juga tidak statis, tapi dia dinamis. Ilmu pengetahuan itu akan berkembang sesuai dengan perkembangan konteks zamannya. Jadi positivisme itu sebenarnya dalam banyak hal dianggap itu tidak benar, apalagi sebenarnya ada yang memiliki kelemahan-kelemahan, bukan berarti harus ditinggalkan semua, bukan begitu, tapi paling tidak ada kesadaran bahwa jika awalnya ilmu pengetahuan itu dianggap memberikan kesejahteraan, memakmurkan, tidak ada dampak negatifnya,
setelah Perang Dunia Kedua itu terjadi perubahan yang sangat besar terhadap pandangan ilmu pengetahuan itu hanya membawa pada kesejahteraan, hanya membawa pada kebahagiaan, karena Perang Dunia itu menimbulkan masalah yang besar dengan kehancuran dan meninggalnya jutaan orang. Ya, kemudian misalnya ada kota yang benar-benar hancur sepenuhnya. Oleh karena itu, misalnya mereka menyadari bahwa ilmu pengetahuan itu memang tidak seperti pandangan positifisme. Roberto Unger itu sebenarnya dia sangat menyadari perkembangan itu dan kemudian mengembangkan aliran ya yang apa yang kita sebut tadi dengan critical legal theory. Jadi dia melakukan kritik hukum terhadap positivisme hukum itu. Oleh karena itu dia disebut sebagai critical legal theory. Dan pada critical legal theory itu dia mengatakan bahwa ilmu pengetahuan hukum itu ya, ilmu hukum itu harus bisa sebenarnya mensejahterakan, bisa memakmurkan, bisa misalnya lebih berupaya untuk misalnya bagaimana supaya bersikap ada kesetaraan dan adil terhadap masyarakat. Jadi ini perubahan yang cukup besar sebenarnya kalau kita katakan satu prinsip yang mungkin sekali seperti kita jelaskan pada kuliah sebelumnya, hampir sebenarnya pandangan Unger ya, Roberto Unger itu sebenarnya itu dianggap perlu sekali juga kita bisa memahami tentang bagaimana harusnya di Indonesia ini prinsip-prinsip hukum itu bisa dipahami dan bukan saja misalnya oleh ahli hukum tetapi juga oleh para pejabat dan kita sendiri. Bahwa selalu ada kemungkinan sebenarnya, apalagi misalnya kalau kita lihat di Indonesia mungkin justru lebih banyak hukum itu seperti yang tadi, misalnya itu sebenarnya dipengaruhi dan lebih menentukan kepentingan para penguasa. Para pejabat hukum itu, ingat sekarang misalnya, kritik-kritik misalnya terhadap misalnya lembaga hukum ya, KPK misalnya, ya yang mencoba misalnya untuk ini kan mencoba menghilangkan, meminimalisir korupsi, justru juga tidak mereka ikut korupsi. Misalnya kita lihat misalnya juga misalnya apa aja lembaga bantuan hukum itu ya, yang lain juga atau misalnya Mahkamah Agung juga ya melanggar juga hukum gitu, tidak melakukan prinsip tapi lebih mengungkapkan seperti kata tadi dia sebenarnya lebih mengungkapkan kepentingan keluarga. Jadi prinsip-prinsip ini sebenarnya udah jelas sendiri ya, walaupun mereka secara teoritis masih mengakui sebenarnya bahwa ilmu pengetahuan itu bebas hukum bebas dari nilai, mereka sebenarnya sudah melanggar bebas nilai itu karena kepentingan yang mereka tunjukkan di dalam hukum itu sangat ketara sekali. Nah, oleh karena itu sebenarnya itu yang kita tadi critical legal theory itu akhirnya sekarang kemudian itu yang kita katakan dia mendapat kritik lagi yang sangat tajam dari apa yang disebut tadi dengan Roberto Unger ya. Dan Roberto Unger itu jelas-jelas mengatakan bahwa prinsip keutamaan moral itu harus dijadikan sebagai dasar utama dalam hukum. Ya, jadi moralitas, kesetaraan, keadilan itu menjadi hal penting di dalam hukum. Bagaimana kita bisa membebaskan diri dari ketidaksetaraan atau ketidakadilan itu, Prof? Sebenarnya ada cara yang banyak apa itu ya. Misalnya yang jelas sekali, yang utama sekali mestinya belajar di Fakultas Hukum. Apakah misalnya memang mereka menjelaskan tentang apa itu kesetaraan? Ya, kesetaraan itu sebenarnya kan memberikan hak yang sama untuk setiap orang, tidak ada perbedaan ras, perbedaan ekonomi, perbedaan misalnya yang lain. Jadi setara itu berarti misalnya anak seorang presiden dengan anak masyarakat dan petani kecil itu setara. Ya, jadi tidak boleh misalnya anak ini misalnya oleh presiden kemudian dia mencoba untuk menaikkan semua anak dan kemudian keluarganya. Itu berarti sebenarnya sudah melanggar sekali. Bukan hanya permasalahan keadilan saja, tapi juga kesetaraan. Jadi kesetaraan itu sebenarnya menjadi sangat penting pada pemikiran. Mulai dari misalnya critical theory, ya, critical legal theory itu dari tadi yang kita kasih misalnya Roberto Unger, dan kemudian apalagi misalnya pada pemikiran yang kita sebut pada pemikiran Ronald Dworkin itu. Jadi itu yang disebut dengan kesetaraan. Dan sekarang misalnya pada gerakan feminis, mereka sebenarnya perhatian mereka sekarang itu lebih pada permasalahan kesetaraan gender karena mereka sudah melihat permasalahan-permasalahan yang lain sudah dapat mereka lihat sudah berhasil, misalnya mulai dari hak untuk memilih, kemudian misalnya keadilan terhadap perempuan sudah mulai dan muncul, dan sekarang mereka lebih banyak bicara tentang feminis atau gender dan kesetaraan mereka untuk dapat pekerjaan, ya, mendapatkan hasil yang sama di dalam apa artinya balas jasa yang sama dalam pekerjaan dan seterusnya. Jadi kesetaraan itu sekarang sangat penting
dalam semua gerakan-gerakan sosial atau civil society. Ya. Baik, Prof. Terima kasih.